Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas masalah benzena, khusus struktur dan tata nama benzena. Apa itu benzena? Sebelum kita masuk ke tata nama dan strukturnya, benzena terdapat di udara dari emisi pembakaran batu bara dan minyak bumi, pompa bensin, serta gas buang kendaraan. Menghirup benzena dalam jangka pendek dapat menyebabkan mengantuk, pusing, juga iritasi kulit dan gangguan saluran pernapasan. Sementara itu, dalam jangka panjang, menghirup benzena dapat menyebabkan berbagai kerusakan dalam darah, termasuk penurunan jumlah sel darah merah dan organ reproduksi, serta menderita leukemia. Untuk struktur benzena, yang pertama kita lihat adalah struktur benzena. Benzena adalah senyawa siklik dengan 6 atom C yang saling mengikat dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Jadi saya tuliskan, benzena adalah senyawa siklik. Senyawa siklik atau tertutup dengan 6 atom C yang saling mengikat. Dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Setiap atom C mengikat satu atom H. Ya, dari deskripsi itu kita bisa menggambarkan struktur benzena. Jadi dia adalah siklo, artinya tertutup. 6 atom C-nya, berarti dia itu segi 6 karena dia tertutup. Kita buat segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dengan ikatan rangkap terkonjugasi, artinya model seperti ini yang dimaksud dengan terkonjugasi. Jadi C yang ini ada ikatan rangkap, ini juga, dan yang ini ada ikatan rangkapnya. Kemudian setiap atom C mengikat satu atom H, jadi di sini ada satu atom H-nya. Sesuai dengan jumlah tangan C-nya. C ini 1, 2, 3, jadi ada satu atom H baru cukup 4. Sama dengan ini. 1, 2, 3 tambah 1, 4. Ini juga baru 3. Yang ini juga tambah 1 H. Ini juga 1, 2, 3 tambah 1 H. Jadi ini yang dimaksud dari deskripsi ini. Kemudian dari struktur ini kelihatan bahwa rumus molekulnya itu nanti adalah C-nya 6, H-nya juga 6. Jadi rumus molekul dari benzena adalah C6H6. Lanjut, untuk struktur benzena, ikatan rangkap ini bisa berputar. Artinya dia tidak tetap di sini, dia bisa pindah-pindah. Jadi ini ikatan rangkapnya bisa pindah ke sini, kemudian ini kemari, dan ini ke sini. Dia akan menjadi seperti ini. Di sini tiap sudutnya sudah jelas bahwa dia ada C dengan H. C dengan H. Jadi tiap sudut ada C dengan H. Jadi saya ulang, ikatan rangkapnya bisa berpindah-pindah, istilahnya berresonansi. Nah, oleh karena dia bisa berputar, maka struktur benzena itu umumnya atau selalu kita gambarkan hanya seperti ini, kasih lingkaran tengahnya. Jadi inilah struktur benzena. Kemudian kita pindah ke tata nama. Tata nama benzena.
Cara pemberian nama benzena. Atom H pada benzena ini bisa atau dapat tersubstitusi atau diganti dengan atom atau gugus atom yang lain. Hasil substitusi itulah nanti yang kita namakan sebagai turunan benzena. Jadi tepatnya di sini adalah tata nama turunan benzena. Karena benzena seperti ini yang dimaksud dengan benzena. Kalau satu H-nya ini atau H yang ada di sini bisa terganti, tersubstitusi, maka saya ulang, itulah yang disebut sebagai turunan benzena. Untuk satu atom H yang disubstitusi itu disebut monosubstituen atau monosubstitusi, diperoleh turunan benzena seperti berikut. Turunan yang pertama, dia akan seperti ini. Jadi satu atom H di sini diganti dengan gugus COOH. Ini dikenal dengan nama asam benzena karboksilat. Kemudian selanjutnya disebut sebagai asam benzoat. Turunan yang kedua, masih satu atom H yang diganti. Satu atom H-nya diganti dengan gugus atom SO3H. Ini dikenal sebagai dengan nama asam benzena sulfonat. Yang ketiga, satu atom H pada benzena tadi diganti dengan gugus aldehid. Nah, ini dikenal dengan nama benzaldehid. Yang keempat, satu atom H dari benzena diganti dengan gugus hidroksi. Ini kalau dikasih nama hidroksil benzena atau selanjutnya dikenal sebagai fenol. Yang kelima, turunan berikutnya dari benzena jika satu atom H-nya diganti dengan gugus amino. Ini disebut nanti dengan nama amino benzena. Nah, selanjutnya dikenal dengan nama anilin. Yang keenam, turunan berikutnya, satu atom H dari benzena ini diganti dengan gugus vinil. Modelnya seperti ini. Jadi dengan nanti namanya ini adalah vinil benzena. Atau nama trivialnya stirena. Berikutnya, turunan berikutnya, satu atom H dari benzena ini diganti dengan gugus metil. Ini nanti namanya adalah metil benzena. Nah, lebih dikenal dengan nama toluene. Turunan berikutnya, satu atom H dari benzena diganti dengan gugus nitro NO2. Jadi namanya nanti ini adalah nitrobenzena. Yang kesembilan,
bensena. Satu atom H-nya diganti disubstitusi dengan gugus halogen. Jadi halogen itu, ingat, halogen itu golongan 7A, fluor, klor, brom, dan iod. Jadi kalau misalnya diganti dengan F di sini, ganti dengan F, maka dikasih nama fluorobensena. Kalau misalnya Cl, ya klorobensena dan seterusnya. Ya seperti itu turunan untuk substitusi bensena dengan satu atom H yang disubstitusi. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara pemberian nama untuk turunan bensena yang disubstituen. Disubstituen artinya di itu 2, substituen artinya gugus atom yang menggantikan atom H. Jadi maksudnya di sini disubstituen 2 atom H yang telah diganti oleh gugus atom atau atom. Disubstituen, contoh, saya kasih contoh. Misalnya dia seperti ini, ada CH3 di sini, kemudian ada juga CH3. Untuk disubstituen berlaku istilah ini atau orto, meta, para. Jadi perhatikan nanti yang mana itu orto, mana meta, mana para. Ini kalau dia model begini, kita kasih nomor 1, 2. Jadi namanya 1,2 dimetil bensena. Ini 1,2, 2 metilnya dimetil, induknya adalah bensena. 1,2 dimetil bensena. Posisi yang 1,2 inilah yang bisa diganti dengan atau disebut sebagai orto. Jadi ini boleh kita kasih nama juga orto dimetil bensena. Selanjutnya, kalau dia posisinya seperti ini, modelnya dia begini. Kita kasih lagi nomor 1, 2, 3. Kita lanjut 4, 5, 6. Ini 1 dengan 3. Jadi dia 1,3 dimetil bensena. Nah, posisi 1,3 itulah yang disebut sebagai posisi meta. Jadi boleh dikasih nama juga meta dimetil bensena. Sekarang yang posisi para, yang seperti apa itu posisi para? Coba dilihat. Di sini ada CH3. Di sini juga ada CH3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia di 1,4. 1,4 dimetil bensena atau para dimetil bensena. Untuk yang substituennya berbeda. Contoh ini, di sini ada Cl, kemudian di sini ada NH2 misalnya. Ini untuk memberi nama turunan bensena yang 2 substituen berbeda seperti ini. Itu kita harus kembali yang mana prioritas, yang mana menjadi induk. Ini kita bisa lihat dari sini. Yang tadi yang saya sudah sampaikan lebih awal. Kalau kita lihat pada soalnya, ada Cl dengan NH2. Kita lihat di sini NH2 ini dia di prioritas kelima, sedangkan Cl ini dia di 9. Berarti yang lebih prioritas adalah yang NH2. Karena itu
pada soal ini, pada contoh ini, yang menjadi induk adalah NH2. Artinya di substituen NH2 itu yang kita kasih nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita kasih nomor, sudah jelas bahwa NH2 induknya, tinggal kita kasih nomor 3 ada klor. Jadi dia 3 kloro. Induknya adalah ini yang NH2 tadi, NH2 dengan benzena. Kalau saya tunjukkan di sini ini nih. Ini adalah induk anilin. Jadi namanya adalah 3 kloroanilin. Kalau kita mau bawa ke posisi ortometafara, maka ini posisi 1 dengan 3. Berarti dia adalah posisi meta. Jadi nama lainnya adalah metakloroanilin. Supaya lebih jelas, saya tambah lagi satu contoh, misalnya seperti ini. Di sini ada 2 substituen yang berbeda, yaitu OH dengan Cl. Kita kembali ke urutannya lagi, prioritasnya. Yang mana menjadi induk nantinya. OH ini OH, dia ini di nomor 4, prioritas keempat. Kemudian apa tadi? Cl. Ini Cl ke-9. Berarti yang menjadi prioritas lebih dulu adalah yang OH. Artinya pada OH kita kasih nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OH yang menjadi induk. Tinggal kita kasih nama nomor 2. Ada kloro, jadi 2 kloro. Induknya ini. Yang ada OH-nya. Ini tadi. Ini. Yang ada OH-nya. Nah, dia adalah penol. Jadi di sini 2 kloro penol. Atau posisinya kalau mau dibawa ke ortometafara, kita lihat nih, kalau dia 1,2 itu adalah posisi orto. Jadi ini bisa kita ganti apa? Nama lainnya adalah ortokloropenol. Saya kira itu untuk yang di substituen. Sekarang kita melangkah ke yang lebih dari 2 substituennya. Misalnya, di sini ada Cl, di sini ada OH, kemudian Cl lagi, terus Cl. Sekarang kita lihat sama seperti yang contoh sebelumnya. Di sini ada substituen Cl dengan OH. Tentu yang menjadi induk adalah yang OH-nya, yang fenolnya lagi. Ini yang nomor 1. 1 kita bawa ke sini supaya nomornya lebih dekat. 2, 3, 4, 5, 6. Kita kasih nama. Nomor 2 dengan 3 dan 6. Jadi 2,3,6. Karena ada 3 klor, jadi kita pakai awalan trikloro. Induknya adalah penol. 2,3,6 trikloropenol. Saya tambah satu lagi, misalnya seperti ini, COH, NH2, kemudian OH. Nah, kita kembali ke yang prioritasnya tadi. Kita lihat di sini COOH dia nomor 1. Nah, COOH, kemudian NH2 ini, jadi ini COOH-nya, ini kemudian NH2, kemudian ada OH, ini OH. Jadi di antara 3 ini
substituen yang ada di sini. Yang nomor 1 adalah COH. Jadi kita kasih nomor di sini, nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Induknya adalah yang ini, asam benzoat, seperti yang ini toh. Jadi kita kasih nama kalau seperti ini asam, karena dia induknya asam, kita kasih asam 2. Ini 2, ini di nomor 2 ada amin menjadi amino. Kemudian di nomor 3 ada hidroksi, 3 hidroksi. Jadi namanya untuk senyawa ini, turunan benzena ini adalah asam 2 amino 3 hidroksi, 3 hidroksi benzoat. Untuk tata nama benzena saya kira cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.